Dokumen-dokumen kode etik yang dimaksud adalah A. Pedoman Perilaku Televisi Indonesia (ATVSI). B. Standar Profesional Radio Siaran (PRSSNI). 3. Standar Usaha Periklanan Indonesia (PPPI) atau disebut biasanya P3I. Yang keempat, Kode Etik Periklanan Surat Kabar (SPS). Nah, 4 hal ini yang menjadi dasar pembentukan etika periklanan Indonesia, karena di situ sudah mencakup semua media yang digunakan. Lalu, asas swakramawi. Tujuan dari asas swakramawi secara sederhana diterapkan untuk dapat dengan sebaik-baiknya dipertahankan kewibawaan komunikasi pemasaran termasuk periklanan demi kepentingan semua pihak, khususnya konsumen dan industri periklanan. Pada awalnya, swakrama ini sepenuhnya dimaksudkan untuk melindungi pelaku perniagaan dari persaingan yang tidak adil atau tidak sehat. Setelah itu, tujuan bergeser dengan memberikan bobot yang sama juga pada kepentingan konsumennya dan kepentingan pemasar. Selanjutnya, untuk saat ini, karena makin ketatnya persaingan, plus di sisi lain kian kuatnya pula gerakan konsumerisme yang dilakukan oleh konsumen, maka swakrama lebih banyak ditujukan untuk melindungi konsumen. Belibet ya kalau ngomong bahasa-bahasa kayak gitu. Oke, alasan penerapan asas swakramawi. Swakrama menyirat kepercayaan yang amat besar dari industri periklanan kepada para pelakunya. Kepercayaan ini selanjutnya diyakini akan memberikan dorongan naluriah yang luar biasa untuk senantiasa berperilaku yang sesuai dengan lingkungan sosial budaya mereka. Sebagian besar masyarakat melakukan penerapan swakrama pada komunitas periklanan yang akan sangat membantu dalam menegakkan sendi-sendi peradaban di kehidupan bermasyarakat. Swakrama dapat meniadakan setidaknya minimal campur tangan mereka yang kurang memahami periklanan, termasuk dari pemerintahan atau para penegak hukum yang justru dapat menghambat perkembangan industri periklanan. Nah, jadi swakrama tadi untuk mengurangi adanya campur tangan pada pemerintah, dari penegak hukum atau dari orang yang di luar usaha periklanan. Asosiasi Pendukung EPI di sini berdasarkan dari asosiasi-asosiasi perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada AMLI, Asosiasi Perusahaan Media Luar Gria Indonesia. Luar Gria itu berarti seperti billboard gitu ya, spanduk. Kemudian ada APINA, Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia. Ada ASPINDO, Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia. Kemudian ada ATFLI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Ada ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Ada GPBSI, Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia. Ada PPPI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Ada PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Ada SPS, Serikat Penerbit Surat Kabar. Yang berikutnya ada Yayasan TVRI, Yayasan Televisi Republik Indonesia. Kemudian ada yang terakhir IPFII, Ikatan Perusahaan Film Iklan Indonesia. Jadi EPI didukung oleh asosiasi-asosiasi tadi. Berikutnya ada ruang lingkup dari EPI. Ya.
Ada yang pertama tatanan, disusun dalam 2 tatanan pokok. Yang tadi pertama tatanan krama atau code of conduct, bagaimana cara bersikap, dan tata cara praktik atau code of practice, tata cara etika usaha. Keberlakuan EPI ini berlaku bagi semua iklan, pelaku, dan pelaku usaha periklanan yang dipublikasikan atau beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Yang ketiga, kewenangan dari EPI. Nah, kewenangan dalam EPI mengikat orang perorangan yang berkiprah dalam profesi apapun di bidang periklanan serta semua entitas yang ada di dalam industri periklanan. Dari luar kewenangannya, EPI mengikat seluruh perilaku periklanan, baik profesional ataupun entitas usaha terhadap interaksinya dengan masyarakat dan pemerintah. Asas EPI, iklan dan perilaku periklanan harus pertama jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua bersaing secara sehat. Yang ketiga melindungi dan menghargai khalayak, audiens, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan tertentu, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di ruang lingkup yaitu wilayah hukum Republik Indonesia. Batasan EPI. Segala ketentuan yang termaktub di dalam EPI menjadi pedoman etika untuk semua materi pesan periklanan, verbal maupun non-verbal, baik citra juga, yang terdapat dalam suatu iklan. Jadi, ia tidak memberikan rujukan apapun atas materi komunikasi yang secara jelas tidak bermuatan periklanan, seperti editorial ataupun materi komersial atau persuasif yang berbeda di luar ranah periklanan. Misalnya di kemasan, siaran pers, atau bentuk dari komunikasi pribadi itu tidak diatur di dalam EPI. Nah, kita lihat tadi ya, kalau asasnya EPI itu harus jujur, benar, dan bertanggung jawab. Nah, jujur di sini, iklan tidak boleh menyesatkan, antara lain memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui, ya, memberikan janji yang berlebihan atau janji palsu, apalagi tidak boleh. Ya. Iklan harus bertanggung jawab. Nah, di sini iklan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan masyarakat. Lalu iklan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Di sini bobot tanggung jawab peran pelaku yaitu pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan. Iklan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Iklan harus mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Iklan tidak bertentangan dengan kode etik profesi. Isi iklan adalah kebenaran atau atas pernyataan atau janji mengenai suatu produk harus dapat dipenuhi atau harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya ada pesan iklan yang bilang suatu produk bisa memutihkan wajah, padahal sebenarnya tidak memutihkan tapi mencerahkan. Nah, ini isi dari iklan itu harus benar, jadi nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang halu. Kemudian iklan bisa merupakan kesaksian konsumen. Jelas harus konsumennya, bukan konsumen yang dirancang. Ya. Adanya pencantuman harga, adanya perbandingan harga, pemakaian kata gratis atau sejenisnya itu harus hati-hati dilakukan. Adanya perjanjian uang kembali atau waranti ini juga harus dengan jelas. Janji atas jaminan mutu dan garansi. Tidak boleh memuat rasa takut atau tahyul, tidak menggunakan unsur visual ataupun verbal kekerasan, harus mendukung keselamatan baik dalam produksi maupun pesan iklannya,
adanya perlindungan atas hak-hak pribadi, penggunaan anak-anak dalam porsi tertentu ya sebagai talentnya di sini, menggunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik dengan penjelasan, dan kesediaan produk. Jadi tidak boleh beriklan tapi produknya masih belum ada. Ya, harus tersedia produknya. Baik. Yang berikutnya itu tadi ada janjinya iklan tidak boleh menyinggung perasaan atau merendahkan martabat negara, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. Ya, jelas ya, tidak menyinggung perasaan, iklan harus berselera, baik, dan pantas, ya, bagus, tidak boleh aneh-aneh. Iklan tidak merendahkan atau mencemooh agama atau kepercayaan. Iklan tidak melanggar norma tata susila atau adat budaya bangsa. Iklan tidak boleh menyinggung suatu pertentangan suku dan golongan. Iklan tidak boleh menggunakan pahlawan, monumen, atau lambang-lambang kenegaraan secara tidak layak. Jadi boleh digunakan, tapi tidak sembarangan. Lalu, iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Penggunaan kata-kata yang berlebihan seperti iklan tidak boleh menggunakan kata paling, nomor one, nomor satu, atau sejenisnya tanpa menjelaskan bahwa apa sebenarnya keunggulannya. Jadi dari kandungan atau dari spesifikasi produk yang diiklankan itu, apanya itu yang bisa membuat dia paling nomor satu. Dan harus memberikan sumber bukti otentik tentang pernyataan tersebut. Kemudian iklan tidak boleh melakukan perbandingan langsung, ya, head to head seperti ikannya kalau di luar itu ada Coca-Cola dengan Pepsi, nah itu tidak boleh. Iklan tidak boleh merendahkan produk lain, merendahkan suatu golongan, merendahkan agama dan seterusnya. Tidak ada melakukan peniruan merek dagang, logo, komposisi huruf, gambar serta slogan. Jadi yang mirip-mirip itu jangan dilakukan, ya, karena prakteknya banyak ya. Nanti kita bisa cari contohnya. Nah, itu tadi adalah etika periwara Indonesia secara hukum yang ada di Indonesia. Baik, berikutnya adalah penjelasan mengenai tugas, ya, tugas individu. Nanti saya tampilin di sini. Tugasnya punya tema etika, norma atau kaidah, etiket, profesi dan profesional, serta contoh kode etik profesi. Nah, di sini metode pengerjaannya, cara mengerjakannya. Pertama, mahasiswa melakukan tugas secara individu. Kemudian mahasiswa mencari pengertian etika, norma, atau kaidah, atau etiket dari artikel jurnal terindeks. Jadi, harus ada jurnalnya, artikelnya. Jadi, tidak boleh berdasarkan Google, berdasarkan Wikipedia, berdasarkan dari blog, ya, atau berdasarkan pertanyaan yang di-share di dalam search engine. Silakan kalian mencari jurnal-jurnal, artikel yang resmi. Ya, kemudian buatlah kutipan menggunakan APA style. Jadi ini salah satu bentuk dari menghargai hasil pemikiran ahli. Ya, jadi silakan kalian browsing apa sih APA style itu. Ya, nanti tinggal diterapkan ke dalam hasil pencarian kalian. Nah, yang harus dijelaskan pertama, uraikan perbedaan etika, norma, atau kaidah dan etiket. Jadi, cari perbedaan etika, norma, atau kaidah dan etiket. Yang berikutnya, uraikan perbedaan antara profesi, profesional, serta beri contoh kode etik profesi yang ada di Indonesia. Saya sarankan kode etik profesi yang dicari adalah profesi-profesi yang ada di dunia periklanan. Ya, seperti desainer grafis, fotografer, account eksekutif atau tenaga pemasaran. Di sini ada strategic planner. Nah, itu yang kalian cari. Jadi jangan mencari kode etik profesi di luar periklanan. Ya.
Di etika kode etik profesi dokter nggak boleh, ya, karena di luar periklanan. Atau kode etik profesi kameramen boleh, ya, karena ada di dunia periklanan. Gitu. Nah, untuk materi membantu pencarian bisa menggunakan materi pertemuan 1 dan materi pertemuan 2. Lalu keluarannya, deskripsi pengeluarannya, bentuk tugasnya di sini adalah paper. Ya, silakan kalian menulis menulis di Word, kemudian diberi penjelasan tentang tadi etika, norma, kaidah etiket, kemudian perbedaan profesi profesional, serta contoh kode etiknya. Nah, di sini saya minta contoh kode etiknya adanya 3. Jadi kalian sebutkan kode etik itu, kode etik misalnya desain grafis, apa aturannya, apa larangannya, bagaimana imbalan yang sistem imbalan dari kode etik tersebut, ya. Kemudian ada nggak asosiasinya? Nah, jadi 4 hal tadi, ya. Luaran tugas berupa paper. Nah, beri nama, NIM, kelas, ya. Cover seperti biasa, cover tugas, ya, ada logo BSI, ada nama kalian, ada mata kuliahnya. Kemudian pengumpulan nanti ada di pertemuan 3. Nanti dosen pengajar kalian akan memberikan bagaimana teknis pengumpulan dari tugas di pertemuan 2 ini. Oke, itu saja pertemuan 2 mengenai profesi dan profesional serta kode etik profesi yang ada di Indonesia, khususnya etika profesi periklanan Indonesia, ya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.